Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Arif Riyadi selaku dosen pengampu mata kuliah hadis dan media, dan tak lupa teman-teman yang sangat saya sayangi dan banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang etika penggunaan AI dalam dunia pendidikan perspektif hadis. Nah, teman-teman, saat ini kita itu hidup di zaman digital yang perkembangan teknologinya itu sangatlah cepat. Hampir setiap hari itu muncul teknologi baru yang memudahkan kehidupan manusia. Salah satu teknologi yang sedang banyak digunakan saat ini yaitu artificial intelligence atau yang biasa kita sebut dengan AI. Nah, teman-teman, saat ini AI itu sudah sangat dekat dengan kehidupan pelajar ataupun mahasiswa. Banyak mahasiswa menggunakan AI untuk mencari referensi tugas, membuat rangkuman materi, memperbaiki tulisan, menerjemahkan bahasa asing, bahkan membuat materi untuk presentasi. Hal ini itu menunjukkan bahwa AI memberikan banyak manfaat dalam dunia pendidikan. Namun di sisi lain, penggunaan AI juga menimbulkan berbagai persoalan etika. Karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana etika penggunaan AI menurut perspektif Islam, khususnya berdasarkan ajaran hadis. Nah, teman-teman, langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu apa sih pengertian AI itu? Jadi, artificial intelligence atau AI itu merupakan teknologi yang dirancang untuk membantu manusia menyelesaikan berbagai pekerjaan secara cepat dan efisien. AI bekerja dengan mengolah data dan memberikan jawaban atau solusi sesuai pertanyaan yang diberikan oleh pengguna. Dalam dunia pendidikan, AI memiliki banyak fungsi, misalnya yaitu membantu kita untuk mencari informasi pelajaran, kemudian membuat rangkuman materi yang panjang menjadi lebih singkat, kemudian yang ketiga yaitu membantu menerjemahkan bahasa asing, dapat membantu memahami pelajaran, dan membantu membuat desain presentasi yang menarik. Kemudian ada beberapa contoh AI. Yang pertama yaitu ada ChatGPT untuk membantu menjawab pertanyaan dan membuat tulisan. Yang kedua ada Google Gemini untuk mencari informasi dan berdiskusi, serta ada Canva AI dapat membantu membuat desain presentasi atau poster secara cepat. Selanjutnya yaitu apa saja manfaat AI dalam dunia pendidikan. Jadi ada beberapa manfaat dari AI dalam dunia pendidikan. Yang pertama yaitu mempermudah proses belajar. AI itu dapat membantu siswa dan mahasiswa memahami materi dengan lebih cepat jika biasanya seseorang itu harus membaca buku terlebih dahulu yang sangat tebal untuk mencari jawaban, sekarang informasi itu dapat ditemukan dalam hitungan detik melalui AI. Contohnya ketika mahasiswa kesulitan memahami suatu materi, AI dapat membantu menjelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana dan mudah untuk kita pahami. Kemudian yang kedua yaitu dapat menghemat waktu. AI dapat membantu pekerjaan seperti mencari referensi, membuat rangkuman, memperbaiki tulisan, atau membuat presentasi dengan lebih cepat. Hal ini dapat membuat pekerjaan kita itu lebih efisien. Namun walaupun lebih cepat, kita harus tetap memahami isi materi dan tidak hanya bergantung pada hasil dari AI. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu membantu pembelajaran mandiri. Nah, dengan AI, seseorang itu bisa belajar kapan saja dan di mana saja tanpa harus selalu menunggu penjelasan dari guru. Hal ini membuat proses belajar itu menjadi lebih fleksibel. Sebagai contoh, ketika belajar di malam hari dan tidak ada teman bertanya, AI dapat membantu menjawab pertanyaan kita atau menjelaskan materi tertentu. Kemudian manfaat yang terakhir yaitu meningkatkan kreativitas. AI itu juga dapat membantu membuat desain, video pembelajaran, poster, dan presentasi yang menarik. Hal ini tentu sangat membantu mahasiswa dalam membuat tugas yang kreatif dan lebih rapi. Kemudian,
Selain dapat, memberikan banyak manfaat, tapi AI juga ada dampak negatifnya. Ada beberapa dampak negatif penggunaan AI. Yang pertama yaitu menurunkan kejujuran akademik. Saat ini ada sebagian pelajar yang menggunakan AI untuk mengerjakan tugas tanpa memahami isi materi. Bahkan ada yang langsung menyalin jawaban dari AI tanpa membaca ulang. Nah, jika hal ini terus dilakukan, maka nilai kejujuran dalam pendidikan itu akan menurun. Padahal tujuan utama belajar bukan hanya mengumpulkan tugas, tetapi untuk memahami ilmu yang dipelajari. Kemudian dampak negatif yang kedua yaitu menimbulkan ketergantungan. Nah, penggunaan AI secara berlebihan itu dapat membuat seseorang malas untuk berpikir kritis, sedikit-sedikit bertanya kepada AI tanpa mencoba memahami sendiri. Akibatnya, kemampuan berpikir, menganalisis, dan memecahkan masalah itu bisa menurun karena terlalu bergantung pada teknologi. Kemudian, dampak negatif yang ketiga yaitu informasi tidak selalu benar. Nah, walaupun AI itu terlihat sangatlah canggih, tapi AI itu tetap bisa memberikan informasi yang salah atau kurang tepat. Karena itu, informasi dari AI harus diperiksa kembali melalui buku, jurnal, atau sumber terpercaya lainnya. Nah, jangan sampai kita itu langsung percaya begitu saja tanpa melakukan pengecekan. Kemudian dampak negatif yang keempat yaitu mengurangi proses belajar. Nah, jika semua tugas itu diserahkan kepada AI, maka seseorang itu tidak benar-benar belajar. Padahal proses berpikir, membaca, dan memahami materi itu merupakan bagian penting dalam menuntut ilmu. Nah, dalam Islam, penggunaan teknologi sebenarnya diperbolehkan selama membawa manfaat dan tidak melanggar nilai agama. Oleh karena itu, penggunaan AI juga harus memperhatikan etika menurut ajaran Islam dan hadis. Ada beberapa etika penggunaan AI perspektif hadis. Yang pertama yaitu kejujuran dalam menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Man ghasya falaysa minni," yang artinya barang siapa menipu maka ia bukan dari golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini itu mengajarkan pentingnya sikap jujur dalam kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Menggunakan AI untuk mencontek, plagiarisme, atau mengerjakan tugas tanpa usaha termasuk perilaku yang tidak baik. Sebagai pelajar dan mahasiswa, kita itu harus tetap jujur dalam belajar. AI boleh digunakan untuk membantu memahami materi, tetapi bukan untuk menggantikan seluruh usaha kita. Kemudian etika yang kedua yaitu pentingnya tabayun dan verifikasi informasi. Dalam Islam, umat diajarkan untuk memeriksa informasi sebelum mempercayainya. Hal ini sangat relevan dalam penggunaan AI karena informasi dari AI belum tentu semuanya itu benar. Sebagai mahasiswa, kita harus memiliki sikap kritis, jangan langsung menerima semua jawaban dari AI, tetapi juga harus kita cek terlebih dahulu dengan sumber yang terpercaya seperti buku, jurnal, atau penjelasan dosen. Kemudian etika yang ketiga yaitu menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. AI itu seharusnya menjadi alat bantu belajar, bukan pengganti usaha manusia. Rasulullah itu sangat mendorong umatnya untuk bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Dalam proses belajar, yang terpenting bukan hanya hasil akhir, tetapi juga usaha dan proses yang dilakukan. Jika seseorang hanya mengandalkan AI tanpa belajar sendiri, maka kemampuan berpikirnya itu akan berkurang. Karena itu, kita harus tetap membaca, memahami materi, berdiskusi, dan berlatih berpikir kritis, walaupun teknologi itu semakin canggih tiap harinya. Selanjutnya yaitu bagaimana cara menggunakan AI dengan bijak. Yang pertama yaitu menggunakan AI sebagai alat bantu belajar. Yang kedua yaitu tetap memahami materi yang dipelajari. Yang ketiga tidak melakukan plagiarisme. Yang keempat memeriksa kembali informasi dari AI. Dan yang terakhir yaitu menggunakan teknologi untuk hal yang bermanfaat. Nah, dari materi tadi dapat kita simpulkan bahwa artificial intelligence atau AI itu memberikan banyak manfaat dalam dunia pendidikan.
seperti memudahkan belajar dan mempercepat akses informasi. Namun, penggunaan AI juga harus disertai etika dan tanggung jawab. Dalam perspektif hadis, penggunaan AI harus dilandasi kejujuran, amanah, dan sikap kritis terhadap informasi. AI sebaiknya digunakan sebagai alat bantu pembelajaran, bukan sebagai pengganti usaha manusia dalam mencari ilmu. Dengan penggunaan yang bijak, AI dapat menjadi sarana yang membantu perkembangan pendidikan tanpa menghilangkan nilai moral dan etika dalam Islam. Sekian sedikit presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.